يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pengkajian kitab Risalah Kalimat Al-Ikhlas karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Di pembahasan Fadail Kalimat Tauhid, yaitu keutamaan kalimat La ilaha illallah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, dan tambahan dari penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. Kita mulai dari pernyataan Ibn Rajab, wali ajliha khuliqal khalq, dan untuk tauhid, untuk la ilaha illallah, untuk menegakkan kalimat inilah maka khuliqal khalq, maka diciptakanlah ciptaan. Jadi makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan membatasi tujuan dari penciptaan jin dan manusia, dibatasi hanya untuk beribadah kepadaku. Maka mengetahui tujuan ini, kita tahu bahwasanya siapapun jin atau siapapun manusia yang hidup di dunia ini tidak memiliki tujuan beribadah kepada Allah semata, maka dia adalah makhluk. Orang-orang seperti ini adalah makhluk yang pertama tidak memahami kenapa dia ada di dunia ini, dan kedua makhluk yang sia-sia dan disia-siakan. Karena segala yang tidak memiliki tujuan yang benar, maka itu akan sia-sia dan disia-siakan. Oleh karena itu orang-orang beriman, Allah Ta'ala katakan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Bagaimana seseorang mendapatkan keuntungan kalau dia tidak tahu dia tujuan berbuatnya apa? Ya. Kalau misalnya pedagang berjualan atau menjual barang yang dimilikinya, tidak tahu tujuannya apa saya berjualan, maka ini sesuatu yang sia-sia. Lalu ngapain kamu melakukan itu kalau nggak ada tujuannya? Ya.
Maka siapapun yang tidak memiliki tujuan dalam perbuatannya, maka perbuatan tersebut sia-sia dan akan disia-siakan. Tidak ada nilai, tidak ada harganya. Bahkan kadang-kadang bisa dikatakan nilai dari perbuatan adalah tujuannya. Selain dari niatannya, ya niatan itu pun tujuan. Niatan itu pun tujuan. Li ajli al-ibadah khuliqal khalq. Diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, menegakkan la ilaha illallah. Maka siapa yang tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka orang-orang ini khasirin, kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena tidak punya keuntungan, tidak tahu tujuan, rugi. Wasting dan wasted. Ya, menyia-nyiakan kehidupan ini dan disia-siakan. Akan disia-siakan oleh Allah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Dan amalannya itu seperti haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Karena tidak memiliki tujuan yang Allah Ta'ala inginkan, tidak selaras dengan keinginan Allah secara syar'i. Maka sia-sia. Beruntunglah orang-orang atau kalangan jin dan manusia yang mengerti tujuan hidupnya. Dan kita lihat dari orang-orang barat misalnya, atau orang-orang kafir, atau sebagian dari orang mukmin, muslim, mereka tidak mengerti goal of life, tujuan kehidupan ini. Sehingga yang mereka tuju adalah keduniaan semata. Adalah keduniaan semata. Dan mereka terpedaya dengan tujuan mereka itu, yaitu dunia. Dan mereka mati di atas tujuan itu. Dan barulah segala hakikat yang sebenarnya tampak setelah nafas terakhir. Dari kebenaran apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, sesuatu setelah kematian, dari pertanyaan-pertanyaan, pertanggungjawaban dan seterusnya, dan konsekuensi dari segala akidah dan amalan. Kalau seseorang sekolah tanpa tujuan, maka dia menyia-nyiakan waktunya dan akan disia-siakan. Lihat aja orang anak-anak yang sekolah karena ya orang lain sekolah, masa saya nggak sekolah? Udah kayak gitu aja. Nggak ada tujuan untuk apa, nanti cari pekerjaan dengan ijazah, itu masih ada tujuan. Atau bermanfaat untuk orang lain dengan saya sekolah, itu masih ada tujuan. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak memiliki tujuan sekolah, tapi dia bersekolah. Betul di dalam kelas, betul diajari dan didikte, tetapi kita lihat mereka tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu sekolahnya dan menyia-nyiakan ilmu yang dijabarkan guru, dan nggak ada tujuan. Ya. Begitu juga dengan kita jemaah sekalian rahimakumullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berilmu itu harus ada tujuan. Maksud saya di sini ilmu agama, ilmu syariat, baik akidahnya, fikihnya, tafsirnya, hadisnya dan seterusnya. Tujuannya apa kita belajar? Tujuannya apa kita belajar? Ya. Dan tujuannya liya'budun, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat semua ilmu yang kita pelajari dari ilmu syar'i, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan makin memantapkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ilmu duniawi, ada ilmu umum, matematika dan seterusnya, itu ilmu yang mubah, boleh. Kalau tujuannya dunia, maka itu tujuannya dunia. Dan tidak ada di akhirat nanti bagiannya. Tapi kalau tujuannya untuk akhirat, maka itu suatu kebaikan yang besar. Ya. Tapi kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa li ajliha ursilatir rusulu wa unzilatil kutub. Dan diutusnya para rasul serta diturunkannya kitab-kitab samawiyah itu dengan tujuan apa? La ilaha illallah. Para rasul, rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya para nabi yang Allah Ta'ala utus di muka bumi ini dari kalangan manusia dan rasul, mereka rasul, para rasul Allah, tujuannya untuk menegakkan la ilaha illallah, yang mana di kaum-kaum para rasul tersebut la ilaha illallah itu mulai memudar, bahkan menjadi keterasingan. Dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama kali terjadi kesyirikan manusia di muka bumi ini, yaitu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena bedanya Nabi dan Rasul, semua Rasul adalah Nabi.
Tapi tidak semua nabi berpangkat rasul. Jadi rasul itu pangkat yang lebih tinggi daripada keumuman para nabi. Dan perbedaan lainnya adalah bahwasanya para nabi itu cukup menyampaikan apa yang sudah ada. Ya, apa yang sudah ada, bukan dalam rangka mengobati kesyirikan yang ada di tengah masyarakat. Itu para nabi. Ya. Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi ini dalam keadaan tidak ada kesyirikan di bumi ini. Nabi Idris pun begitu. Namun di zaman Nabi Nuh alaihissalam mulai terjadi kesyirikan. Berawal dari pengkultusan dan pengagungan terhadap orang yang saleh. Kemudian wafat, kemudian dikenang oleh mereka, kemudian syaitan membisikkan untuk membuat patung-patung dan gambar-gambar yang merepresentatifkan mereka seolah seperti mereka bentuknya, dan setelah itu terjadi mereka mulai dibisikkan oleh syaitan untuk mengagungkan patung-patung dan gambar-gambar itu, dan setelah itu terjadi syaitan mulai menggoda mereka untuk bertawassul kepada Allah Ta'ala melalui patung-patung dan figur-figur itu, dan setelah itu terjadi syaitan makin memantapkan akidah mereka yang sesat dengan meminta kepada patung-patung itu dalam rangka patung-patung itu. Ya, seperti itu terjadi di zaman Nabi Nuh sampai sekarang terjadi begitu. Untuk kuburan keramat, gambar-gambar para wali dan seterusnya itu tuh sebenarnya seperti itu, rangkanya sama. Banyak orang belajar dari sejarah, kata mereka jas merah. Jas merah apa? Jangan melupakan sejarah. Kalau jas kuning itu UI. Maka jangan lupakan sejarah, tapi yang lebih di sejarah Diponegoro, sejarah itu sejarah Indonesia, tapi ada yang lebih vital daripada itu, yaitu sejarah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, dan bagaimana kronologi masyarakat di kalangan kaum tersebut yang tadinya beriman semua, tiba-tiba umumnya menjadi musyrikun, penyembah berhala. Dan awal-awal penyembahan berhala itu di zaman Nabi Nuh dengan kronologi seperti yang tadi Anda sebutkan. Syaitan itu tidak langsung menghanyutkan manusia ke lembah neraka dengan cara ayo kita ke neraka. Enggak ada kalimat seperti itu dari syaitan untuk manusia normal. Tapi diawali dari khutwat syaitan, yaitu langkah-langkah dan step syaitan. Dimulai dari hal yang pertama mustahsan, dianggap baik, padahal itu adalah suatu istidraj dan langkah-langkah yang makin mendowngrade akal dan naluri kemanusiaan sejati, sampai kemudian mereka mengkhianati akal mereka dengan cara menduakan Allah dan berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dari itu terjadi pada sebagian dari kaum muslimin sekarang yang mengkultuskan kewalian-kewalian tertentu, mengagungkan dengan ghulu fi salihin, bersikap ekstrim dalam cinta kepada orang-orang saleh. Melebihi kemudian sebagiannya melebihi apa? Melebihi cinta mereka kepada Nabi. Bahkan menyamakan cinta itu seperti cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rela berbuat munkar demi wali itu dan rela meninggalkan kewajiban demi wali itu. Nauzubillah min dzalik. Ini dimulai dari cinta dan salah paham akan cinta serta salah metodologi praktek mencintai seseorang. Ya, gitu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah sebagai rasul karena mendakwahkan la ilaha illallah yang ketika itu sudah mulai terkubur di tengah pikiran masyarakat karena sudah menjadi jamur di musim hujan kesyirikan itu. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan la ilaha illallah. Sebagian di surat Nuh disebutkan oleh Nabi, ani'budullaha wattaquhu wa'ti'un, yaitu agar kalian menyembah Allah semata. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan taatilah saya sebagai Rasul dari Allah, utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi para Rasul diutus untuk menegakkan la ilaha illallah, yang mana semua Rasul itu kaumnya itu mereka bermasalah dari segi tauhid dan akidah. Adapun para nabi, dan semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Tapi kalau derajatnya sebatas nabi, tidak sampai tingkat rasul, maka rata-rata mereka adalah yang menyampaikan syariat yang sudah baku, sudah ada, meneruskan saja. Tidak menjadi pionir untuk dakwah di kaum tersebut untuk tauhid dan seterusnya, melainkan meneruskan yang sebelumnya sudah berlaku. Ya. Wa unzilatil kutub, dan kitab-kitab itu kitab samawiyah maksudnya diturunkan. Untuk apa? Menegakkan la ilaha illallah. Maka disebut kitab samawiyah, kitab samawi. Samawi itu artinya langit.
Maksud dari kitab samawi yaitu kitab yang turun dari langit, yaitu dari Tuhan, dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita kenal sekarang kitab Al-Quran itu jelas. Kemudian Taurat, Zabur, Injil itu semua kitab samawi aslinya, versi aslinya. Kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa itu termasuk kitab samawi. Dan kitab-kitab lain yang tidak Allah kabarkan di Al-Quran atau tidak Rasulullah kabarkan di As-Sunnah, yang Allah lebih tahu kitab-kitab tersebut. Wallahu a'lam. Itu semua kitab samawi yang menjadi panduan bagi agama-agama Islam versi lokal dan zaman ketika itu, yang sudah tidak lagi dipakai di zaman sekarang karena sudah dihapus dengan keberadaan Al-Quran. Karena apa? Karena kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran itu sudah ditahrif dan diselewengkan lafal dan maknanya oleh orang-orang yang tangannya itu berlumuran darah atau berlumuran kepentingan duniawi. Maka mengubah ayat-ayat Allah di kitab-kitab suci mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan semua dari kitab-kitab itu tujuannya adalah agar terterakan la ilaha illallah. Namun lihat yang terjadi apa? Di kalangan Bani Israel, ya, kitab Taurat turun dan kemudian diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka pun berbuat syirik dan melegalisir perbuatan syirik mereka itu dengan kitab atau sebagian ayat di Taurat yang mereka selewengkan dan ubah. Lebih-lebih Nasrani. Yang mana Nabi Isa alaihissalam itu, beliau alaihissalam mendakwahkan tauhid, hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan di hari akhir nanti, sebagaimana bisa antum melihat di akhir surat Al-Maidah, bahwasanya setiap dari Rasul itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan ditanya oleh Allah, "Madza ujibtum?" Kalian dijawab oleh para umat kalian itu bagaimana? Dan kemudian Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Apakah engkau menyuruh kaummu untuk menyembah dirimu dan ibumu?" Ya, atau menyembah diriku dan juga dirimu dan ibumu, gitu. Sebagaimana trinitasnya sebagian orang-orang Katolik dan sebagian orang Nasrani lainnya. Maka itu ditanya oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam di akhir surat Al-Maidah, yang mana perkataan Nabi Isa alaihissalam menjadi hujjah, walaupun orang-orang Nasrani tidak akan percaya akan hal ini, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan akidah menyimpang, ya, melainkan Nabi Isa alaihissalam itu justru mengajarkan akidah tauhid. Bagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Ya. Kan kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala akan berkata kepada Nabi Isa di akhirat nanti, Wahai Isa, anta qulta linnas, apakah engkau dulu waktu berdakwah, waktu diutus sebagai Rasul, anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada masyarakat, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai masyarakat, jadikanlah diri saya dan ibu saya sebagai sesembahan selain Allah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak. Maka kata Nabi, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. La ma laysa li bihaq. Wahai ya Allah, subhanallah, Maha suci engkau ya Allah. Tidak bakal saya itu mengatakan kecuali hal yang benar. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau saya mengatakan itu, yaitu ya wahai masyarakat, jadikanlah diri saya dan ibu saya sebagai sesembahan selain Allah, faqad alimtah, engkau pasti tahu ya Allah. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak berkata pada mereka, para pengikut, para masyarakat kaum Bani Israel,
Aku tidak mengatakan apapun kecuali apa yang Kau perintahkan kepadaku ya Allah. Yaitu apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian wahai masyarakat Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku dan pencipta kalian siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu yang aku sabdakan dulu. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Namun ketika engkau mewafatkan aku, mewafatkan ini bisa maknanya Allah angkatkan ke langit karena belum mati sampai sekarang Nabi Isa belum mati. Allah angkatkan ke langit atau wafat di sini maknanya Allah matikan. Ala kulli hal, setelah Allah angkat Nabi Isa ke langit kan di peristiwa pengejaran Yahudi terhadap Nabi Isa pakai menuduh itu kan Allah ganti gitu kan. Allah angkat barrafa'ahu Allahu ilaih, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit sana. Ya, tapi masih hidup Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang. Dan itu gaib bagi kita. Cukup iman itu saja. Setelah engkau angkat aku atau engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim. Engkaulah yang melihat bagaimana mereka kaumku itu setelah itu. Ya, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari berlepas diri dari kelakuan kaumnya setelah kepergian Nabi Isa alaihissalam. Karena akhirnya terbukti bahwa kaumnya itu bersikap hulu dan berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebagaimana sekarang juga populer Jesus diangkat sebagai Tuhan sampai sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kesyirikan yang besar. Ya, jadi itu Rasul, Nabi Isa itu Rasul, mengajarkan apa? La ilaha illallah. Nabi Muhammad lebih-lebih, apalagi Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kaum musyrikin Mekah, di tengah-tengah sukunya sendiri, kaumnya sendiri, keluarganya sendiri. Ya, sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya, di tengah keluarganya sendiri, kaumnya sendiri, masyarakatnya sendiri, mereka semua berbuat kesyirikan, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka karena kalimat tauhidlah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab samawi diturunkan. Dan kita lihat dalam Al-Quran, tidaklah ada ayat melainkan di situ ada kandungan tauhid la ilaha illallah atau minimal tauhid rububiyah, semuanya dalam ayat Al-Quran tanpa kecuali kalau kita berta'ammul dan merenungkan setiap dari ayat Al-Quran. Bahkan sampai misal, tahu nggak arti kata qaf di surat Qaf? Tahu nggak makna dari nun di surat Al-Qalam? Tahu nggak makna alif lam mim di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan lainnya? Ya. Alif lam mim ra atau ha mim dan sad dan seterusnya dari kutipan-kutipan huruf muqatta'ah, yaitu dalam Al-Qur'an. Loh, itu mana sisi tauhidnya Ustaz? Misalnya gitu. Sisi tauhidnya adalah Allah Maha tahu, antum enggak tahu. Walaupun maknanya itu kita enggak faham. Maknanya kita enggak faham. Dan para ahli tafsir mereka berusaha menafsirkan lafal-lafal huruf-huruf tersebut. Ketidakfahaman kita akan makna sad, qaf, nun, alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan seterusnya, itu di situ ada isyarat tauhid bahwasanya pemahamanmu, pengetahuanmu itu sangat terbatas sementara Allah mengetahui segala makna dari kalamnya. Dari situ aja kita sudah terisyaratkan tauhid bagi yang merenunginya. Iya. Ya, jadi setiap dari insan ketika melihat kekurangan dirinya, maka di situ ada isyarat tauhid dari Allah bahwasanya yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap detik-detik dan titik takdir itu semua ada pelajaran dan ibrah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa dengan segala nama dan sifatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa saya tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak disembah selain Allah, itu la ilaha illa anna, tidak ada yang berhak disembah selain aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa'buduni, maka hendaklah kalian menyembahku saja. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Di surat An-Nahl ayat kedua.
Allah Subhanahu wa taala turunkan al-malaikah, malaikat birruh. Sebagian ulama menafsirkan ar-ruh di sini Al-Qur'an. Sebagian ulama menamakan Al-Qur'an ar-ruh. Ya. Ulama lainnya menafsirkan dengan tafsiran lain. Dari perintah Allah Azza wa Jalla ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala turunkan Alkitab kepada siapa yang Allah Ta'ala inginkan dari hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar kalian berinzar, agar kalian memberikan inzar, yaitu peringatan bahwa saya tiada yang berhak disembah selain aku, maka takutlah padaku, bertakwalah padaku. Wa hadhihi al-ayatu, kata Ibnu Rajab, ayat ini awwalu ma 'addada Allahu 'ala 'ibadihi minan ni'ami fi suratin ni'am allati tusamma suratun Nahl. Ayat ini, nah ini ayat kedua nih, kita lihat di sini. Coba di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala di sini surat An-Nahl itu nama lain kan. An-Nahl artinya apa, Pak? Lebah. An-Nahl artinya lebah. Surat An-Nahl itu punya nama lain dan nama itu populer di kalangan ulama dengan nama surat An-Ni'am. Surat kenikmatan-kenikmatan. Kalau misalnya antum, Pak, ya, lagi sedih, lagi bingung, lagi kecewa dan seterusnya, baca surat An-Nahl dan terjemahannya. Kalau nggak paham ayatnya, terjemahnya baca. Maka akan terhamparkan di surat An-Nahl ini dari awal sampai akhirnya penyebutan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya, manusia maupun binatang. Dan renungkan itu semua dari nikmat-nikmat tersebut. Kalau misalnya seolah-olah kita sedang sedih, kemudian kangen desa, kangen kampung, coba baca surat An-Nahl. Lihat kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala tampakkan di surat ini betapa mahligainya kenikmatan Allah dan berurutnya kenikmatan Allah bahkan terhadap binatang sekalipun. Makanya disebut surat An-Ni'am, surat kenikmatan-kenikmatan, kata para ulama. Karena ini bisa dikatakan surat An-Nahl itu surat yang cukup fokus tentang masalah nikmat, terutama sepertiga atau setengah awal dari surat An-Nahl ini. Dan ayat pertama, ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kalian meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ayat kedua ini kata para ulama bahwasanya ayat kedua ini adalah dari surat An-Ni'am, An-Nahl. Ini ayat kedua adalah ayat pertama yang Allah sebutkan tentang kenikmatan dari kenikmatan berikutnya yang akan Allah Ta'ala tampakkan. Yang paling awal Allah tampakkan apa? Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat yang membawa wahyu dengan perintah darinya. Jadi Allah Ta'ala utus para malaikat, sampaikan wahyuku kepada hamba yang aku kehendaki di antara manusia-manusia ini, yaitu siapa? Para rasul. Mereka orang-orang pilihan yang Allah Ta'ala turunkan wahyu pada mereka semua. Ini menunjukkan ar-ruh di sini maknanya adalah wahyu. Ar-ruh di sini di antara tafsirnya Al-Qur'an. Ini kenikmatan yang paling awal yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Ni'am, di surat kenikmatan-kenikmatan. Yang menunjukkan bahwasanya dari semua kenikmatan yang akan dihamparkan oleh Allah Ta'ala di ayat-ayat ini, di surat ini, maka kenikmatan Al-Qur'an dan wahyu itu yang paling utama dan paling primer. Ya. Maka belajar dari sini, Bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian rahimakumullah, belajar dari sini adalah sesiapa yang Allah Ta'ala hamparkan dan titipkan padanya kenikmatan duniawi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Allah berikan padanya kenikmatan Al-Qur'an dan pemahaman tentang agama. Itu nikmat paling agung, nikmat paling besar. Boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan. Seseorang ketika dia tertimpa musibah sebesar musibah luar biasa, dan di sampingnya ada harta yang begitu gemilang, ada anak-anak yang banyak, ada rumputan yang indah, ada kebun-kebun yang luas, taman-taman yang indah yang dia miliki, tidak bisa semua itu menyembuhkan apa yang di hatinya dari kesulitan ini, dari rasa ini. Nggak bisa. Banyak orang-orang kaya bunuh diri. Ternyata kekayaan itu tidak bisa membayar kesedihannya.
Bahkan mereka berusaha tamasya, berselancar sana sini, rehlah, traveling sana sini. Ternyata harta yang sudah digelontorkan habis itu tidak bisa menawar kalbunya untuk bangkit dari kesedihan itu. Lihat pelawak-pelawak banyak yang mereka yang terkena narkoba. Ternyata jokes mereka, lelucon mereka, harta pundi-pundi yang mereka kumpulkan dari hasil ngelawak dan mereka menghibur orang-orang itu tidak bisa mengobati gundah gulananya. Bahkan kemudian narkoba, suntikan-suntikan itu dengan segala jenisnya tidak bisa menjadi doping yang selamanya untuk mengangkat kalbunya dari kesedihan dirinya dan dari kesulitan hidupnya, dari perasaan yang nggak bisa. Tapi seorang yang fakir, miskin dengan segala ujian hidupnya, dengan anak-anaknya yang menuntutnya, yaitu yang masih menuntut kehidupannya, yaitu untuk nafkahnya dan seterusnya, tapi dia memiliki Al-Quran yang untuk dibaca, dia memiliki ilmu untuk diamalkan, dia memiliki zikir untuk dilisankan, dia memiliki amal untuk disegera dilakukan. Ternyata itu bisa mengobati segala gundah gulananya. Dia tetap seperti orang yang nggak punya masalah, nggak punya masalah. Subhanallah. Semua itu bisa membayar segala musibah dan kesulitan. Maka kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla dan memahami Al-Quran dan hadis itu nikmat yang teragung. Yang mana nikmat-nikmat yang digelontorkan setelahnya itu adalah nikmat-nikmat cabang. Nikmat-nikmat cabang. Maka nikmat memahami agama Allah, nikmat beramal, nikmat diberi taufik untuk berilmu dan beramal, itu paling top sudah. Bisa menawar segala musibah, bisa menawar segala kesedihan dan kesulitan. Biiznillah ta'ala. Makanya di sini Allah tawarkan yang paling pertama dari nikmat yang disebutkan di sini ar-ruh. Bahkan ruh itu sendiri kalau kita selami maknanya, ruh itu kehidupan. Roh tanpa roh maka tidak hidup, gitu loh. Maka Al-Quran dan hadis, ilmu syar'i ini menghidupkan seseorang, menghidupkan hati seseorang dari kematiannya. Sementara kekeringan dan kegersangan akan wahyu itu adalah kematian sejati. Yang kata para ulama, itulah kata Ibnu Qayyim terutama, itulah yang disebut kematian sebelum kematian. Yaitu keringnya seseorang dari zikir, hilangnya nikmat ibadah, hilangnya resepnya syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kegersangan yang merupakan kematian dan terbengkalainya hati seseorang sebelum jasadnya mati, kalbunya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan apa kata Allah Ta'ala di sini? Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk membawa wahyu kepada Nabi atau Rasul yang Allah Ta'ala inginkan. Allah Ta'ala pilih ini, hamba-hamba ini. Dan ternyata tujuannya diturunkannya ar-ruh, yaitu diturunkannya kitab samawi ini, an anziru annahu la ilaha illa ana. Agar kalian, wahai para Rasul, agar kalian memberikan inzar, peringatan pada orang-orang bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan aku. Berarti tujuan diturunkannya Al-Quran adalah supaya menegakkan la ilaha illallah. Wahai manusia sekalian, menyembahlah Allah, sembahlah Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sebutkan khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Loh, di sini berarti diutamakan nikmat wahyu dibandingkan nikmat apa? Penciptaan langit dan bumi dengan segala pernak-pernik langit dan bumi. Bagian dari langit dengan segala airnya, dengan segala awannya yang menaungi, dengan mataharinya yang memberikan dengan izin Allah kehidupan-kehidupan dan kesehatan-kesehatan dengan izin Allah. Kemudian dengan hamparan bumi, dengan segala bebuahannya, makanannya dan hal-hal yang bermanfaat di bumi ini, ternyata semua itu kalah nikmat dibandingkan dengan apa yang Allah turunkan dari wahyu untuk diserukan agar kita menyembah Allah semata. Baru kemudian khalaqal insana min nutfah. Allah Ta'ala menciptakan manusia dari setetes mani. Subhanallah. Itu nikmat. Eksistensi kita nikmat. Yang tadinya hanya setetes mani, Allah kembangkan kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah berikan roh padanya, kehidupan, nikmat. Kemudian Allah Ta'ala pelihara kita di rahim ibu-ibu kita, nikmat, tanpa harus kita atur gimana. Bahkan ibu kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di dalam ini. Di USG pun itu terbatas kalau sekarang.
nggak tahu persis detailnya bagaimana, paling gambaran umumnya saja. Lahir baik sesar atau normal, nikmat. Tapi ternyata nikmat wahyu itu Al-Quran dan nikmat ilmu syar'i itu lebih dari semua ini. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, sia-sia hidup kita kalau diberi nikmat langit bumi, diberi nikmat nyawa dan jasad, yang kemudian kita kering akan Al-Quran dan hadis, kering akan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, maka seperti nggak ada harganya nikmat-nikmat duniawi ini. Ya, kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu awwalu ma 'addada Allahu 'ala 'ibadihi minan ni'ami fi suratin Ni'am allati tusamma suratul Nahl. Ayat kedua dari surat An-Nahl ini adalah ayat yang Allah Ta'ala himpunkan untuk para hambanya dari kenikmatan di surat An-Ni'am, surat An-Nahl yang disebut surat An-Ni'am. Itu yang paling pertama tuh tentang ini. Maka kata Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ma an'ama Allahu 'alal 'ibadi ni'matan a'zama min ma an'ama Allahu 'alal 'ibadi ni'matan a'zamu min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tiada nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepada hambanya. Enggak ada yang lebih agung nikmat itu dibandingkan nikmat Allah memberi pengetahuan pada manusia la ilaha illallah. Itu nikmat yang paling besar. Wa inna la ilaha illallah li ahli jannati kal ma'il baridi li ahli dunya. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah bagi penghuni surga itu seperti air yang dingin bagi penghuni dunia. Air yang dingin semua orang suka. Yaitu al-ma' al-barid di sini tidak mesti air es, tapi air yang dingin. Sekarang siapa yang enggak suka dingin? Setidak sukanya itu tetap aja. Naturalnya itu lebih suka dingin dibandingkan panas. Kayak misalnya kita kehujanan tadi, misal. Setidak sukanya kita dalam kondisi kehujanan masih lebih mending dingin kayak gini daripada kepanasan. Sekarang sholat nih sholat. Kedinginan misalnya, kedinginan oke, ekstrim, berarti melebihi batas misalnya. Kedinginan karena tadi hujan, AC juga baru diservis, lagi dingin-dinginnya, dinyalain semua. Oke. Sekarang hanya ada dua pilihan, Pak. Kedinginan atau semua dimatiin, kepanasan. Mendingan kedinginan, Pak, saya gitu kan. Daripada kepanasan emosi. Kedinginan kita masih all together lah, rapet-rapetan lah. Iya gitu. Maka la ilaha illallah bagi penghuni surga itu seperti air dingin bagi penghuni dunia. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa li ajliha uiddat darus thawabi wa darul iqabi fil akhirah. Untuk la ilaha illallah lah, maka dipersiapkan dua negeri di akhirat nanti. Dipersiapkan dua negara di akhirat nanti. Darul thawab dan darul iqab. Darul thawab itu negara ganjaran, negara pahala, yaitu surga. Darul iqab yaitu negara hukuman, yaitu neraka, siksaan, hukuman. Ya. Dan parameternya itu di la ilaha illallah. Yang ke darul thawab, ke jannah itu karena merealisasikan la ilaha illallah. Yang ke neraka karena tidak merealisasikan la ilaha illallah. Faman qabilaha wa mata 'alaiha kana min ahli darith thawab. Barang siapa yang accept, approve, menerima la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah, maka kana min ahli darith thawab. Dia akan menjadi penghuni negara pahala, yaitu surga. Wa man raddaha kana min ahli daril iqab. Dan barang siapa yang menolak la ilaha illallah, maka dia akan menjadi penghuni negara hukuman, yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa min ajliha umiratir rasul bil jihad. Dan untuk la ilaha illallah itulah para rasul diperintahkan untuk berjihad. Karena jihad itu tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Itu tujuannya jihad. Maka Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ada orang berperang karena hamiyah, yaitu karena emosi dan fanatisme kaum. Ya, ada orang berperang karena syaja'ah, karena pemberani. Ada orang berperang karena ini, karena itu. Manakah ya Rasulullah yang benar? Maka kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah.
Barang siapa yang berperang karena tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan adanya medan jihad, tujuan adanya syariat jihad itu la ilaha illallah tujuannya. Tujuannya itu. Faman qalaha usima maluhu wa man wadamuhu. Bagaimana realisasinya tujuan la ilaha illallah itu dalam berjihad? Yaitu ketika seseorang berjihad kemudian dia melawan musuhnya dan ada tawanan dari orang-orang kafir. Kalau tawanan tersebut kemudian mengucapkan la ilaha illallah karena dia merasa kalah, maka ya udah saya ikut dengan orang-orang Islam. La asyhadu an la ilaha illallah, maka akan dijaga hartanya, dijaga darahnya, statusnya muslim. Waman abaha, barang siapa yang sudah ditawan dalam medan jihad, ditawan orang-orang Nasrani atau kafir, ditawan di medan jihad, kemudian jadi tawanan, kemudian menolak la ilaha illallah, famaluhu wa damuhu hadar, maka darahnya dan juga hartanya itu binasa. Yakni mereka akan ditetapkan jizyah atas mereka, upeti atas mereka. Jizyah yaitu upeti, bayar upeti untuk keamanan darah dan harta. Atau mereka akan menjadi budak, tawanan budak. Yang mana budak itu hartanya itu tidak maksum, tidak terjaga, karena harta budak itu akan dimiliki oleh tuannya. Budak itu enggak punya kepemilikan harta. Ya begitu, ya. Taib. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah, beliau menyebutkan fadilah-fadilah kalimat tauhid lainnya. Kata beliau rahimahullah, annaha al-mujibatu lidukhulil jannati wan najatu minan nar. Wan najati minan nar. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memastikan, melazimkan masuknya pegiatnya menuju surga dan selamatnya dia dari neraka. La ilaha illallah. Ya. Atau bagi Ahlussunnah, awin najati minal khuludi finnar. Atau kalimat la ilaha illallah berkonsekuensi apa? Keselamatan dari keabadian di neraka. Ini bedakan. Ya. Kalimat la ilaha illallah mewajibkan apa, melazimkan pasti orang yang merealisasikannya pasti masuk surga. Nah, untuk urusan selamat dari neraka ada dua kemungkinan. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada dua kemungkinan. Imma dia selamat total dari neraka, imma dia selamat dari keabadian di neraka. Ngerti nggak bedanya, Pak? Tapi pasti masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan benar ucapannya pasti masuk surga, itu sudah dijamin. Namun soal neraka, ada yang Allah jamin dengan la ilaha illallahnya, Allah jamin selamat dari neraka total, enggak sama sekali masuk. Ada yang Allah jamin selamat dari keabadian di neraka, yaitu mungkin masuk dulu karena dosa-dosanya terlalu banyak, dicuci dulu, kemudian Allah Ta'ala angkat dan Allah masukkan ke surga. Intinya semua yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalau tingkat mengucapkan la ilaha illallah itu jujur betul-betul tanpa kesyirikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya sehingga dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, lanjutkan poin-poin dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizallah taala. Sebagaimana diulang tadi, Ibnu Rajab belum menyatakan, tapi ditambahkan di sini annallaha khalaqal khalqa kullahum min ajliha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh dari makhluk, yaitu bahkan seluruh dari makhluk Allah ciptakan untuk merealisasikan la ilaha illallah. Bagaimana itu? Tambahkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Allah menciptakan jin dan manusia untuk la ilaha illallah. Itu jelas, supaya mereka beribadah kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan dunia dan akhirat, menciptakan kematian dan kehidupan. Itu tujuannya apa? La ilaha illallah. Loh, bisa. Kok begitu? Langit diciptakan supaya la ilaha illallah, bumi diciptakan supaya la ilaha illallah. Kok bisa? Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, kematian dan kehidupan juga begitu. Dan pengadaan hari kiamat itu juga untuk merealisasikan adanya la ilaha illallah. Karena setelah terjadi kiamat, orang kan akan diseleksi siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah atau siapa yang tidak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Loh, dari sisi apa kok bisa diistinbatkan untuk la ilaha illallah? Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Yang terbaik amalannya itu yang beramal karena berdasarkan la ilaha illallah dan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jadi kematian dunia, kehidupan dunia dan juga kematian menuju akhirat, dia adakan itu supaya apa? Tertegakkan la ilaha illallah. Yang tidak menegakkannya, maka dia akan menerima konsekuensinya. Ya, Allah Ta'ala menciptakan hamba-hamba untuk menguji mereka. Allah menciptakan langit dan bumi untuk menguji manusia dan juga jin. Kata Allah Azza wa Jalla surat Hud ayat ke-7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi diciptakannya langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari itu tujuannya untuk menjadi ujian bagi manusia. Berarti diciptakannya langit dan bumi itu tujuannya agar manusia ini menegakkan la ilaha illallah. Simpelnya, langit dan bumi diciptakan untuk ditegakkan la ilaha illallah. Shortcutnya begitu. Ya. Begitu juga apa yang di dalam bumi, semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk ditegakkan supaya terjadi penegakan la ilaha illallah. Kata Allah di surat Al-Kahf, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan perhiasan, segala perhiasan di bumi ini, untuk bumi ini ada perhiasan. Banyak perhiasan bumi kan banyak. Laut aja perhiasan. Sekarang kalau antum melihat di pinggir pantai, melihat ombak-ombak, itu kan perhiasan laut. Ya kan? Kemudian antum melihat gunung yang begitu tinggi, perkasa, itu perhiasan bumi. Kemudian antum melihat apalagi tumbuhan dengan segala macamnya, itu perhiasan bumi, perhiasan tanaman. Ya subhanallah. Tapi tujuannya apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Diadakan semua perhiasan di bumi ini untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amalannya. Dan amalan yang baik itu adalah yang berdasarkan la ilaha illallah. Tuh lihat, ya. Begitu. Surga, neraka diciptakan untuk merealisasikan la ilaha illallah. Yaitu siapa yang merealisasikan la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang tidak masuk neraka. Dan banyak hal lain, ya. Begitu juga kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab untuk menegakkan la ilaha illallah. Itu yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab. Begitu juga masalah jihad, sebenarnya disebutkan tadi oleh Ibnu Rajab rahimahullah Ta'ala. Ada pertanyaan gak di sini Pak? Masih 6 menit nih ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada. Yang akan dijawab. Nah, kita lanjut 6 menit ya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa hiya miftahu da'watir rusul. La ilaha illallah adalah kuncinya dakwah para rasul. Nah, ini adalah sebuah faedah dan juga teguran buat semua para dai, baik dai untuk masyarakat maupun dai untuk keluarga. Bahwasanya Anda ketika mengingatkan orang, berdakwah, menasihati orang, tujuannya la ilaha illallah. Loh gimana caranya? Gimana caranya? Dakwain keluarga tujuannya la ilaha illallah, gimana caranya? Dasarkan perbuatan menasihati orang itu untuk mencari ridha Allah. Itu dulu. Bukan karena mata-mata gengsi, bukan. Bisa nggak di keluarga kita kayak gitu? Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Ya. Ketika kita mendakwahi istri atau anak, itu harus selalu ingat Allah pada dakwah kita itu. Bahwa saya mengajarkan ini ke anak dan atau ke istri ini supaya tertegakkan penyembahan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Misalnya mengajak istri untuk sholat malam misalnya. Tujuannya adalah apa? La ilaha illallah. Menegakkan la ilaha illallah. Dan saya memaksudkan perintah dan ajakan untuk qiyamul lail sama istri ini karena memang saya mencari ridha Allah dalam ajakan saya ini. Gitu. Ya. Bahkan misal bukan hal yang mungkin awalnya bukan hal yang sifatnya syar'i. Misal setelah subuh itu enaknya tidur. Setelah subuh enaknya tidur. Bukankah begitu? Bukan. Ya kan? Mau dibilang iya, ya emang iya, mau dibilang bukan, takut bohong, ya kan? Ternyata iya. Ngopi. Nah, ya, oke. Maka kemudian kita bimbing anak istri kita, anak yang sudah besar gitu, agar jangan tidur pagi. Dulu orang-orang Jawa tuh tidur pagi banyak yang jangan tidur pagi, tuman kata mereka. Tuman itu bad habit, kebiasaan buruk. Ya. Tuman. Nah, jangan tidur pagi. Padahal ini kan masalah yang sebenarnya tidak sampai dosa, gitu loh. Tapi seorang bapak misal mendidik istri dan anaknya yang besar, jangan tidur pagi. Be ready. Siap-siap setelah subuh zikir misalnya atau apa, jangan tidur. Nanti kebiasaan. Itu padahal hal yang bukan syar'i tadinya, biasa aja. Ya untuk membuat kita punya sikap gitu loh. Ya, supaya pagi-pagi itu jangan lemas, jangan letoy, jangan loyo, jangan malas. Supaya semangat gitu. Makanya tidurnya itu lebih awal gitu kan. Nah, itu pun bisa kita jadikan sebagai nasihat lillahi ta'ala atas dasar la ilaha illallah. Yaitu gimana? Ya dengan tidak tidur pagi, kita ini misal menghargai waktu. Karena Allah telah memberikan kita nikmat waktu, maka kita hargai ini, dan ini termasuk bagian dari beribadah kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa. Atau saya ingatkan istri dan anak, jangan ini, yuk tidur, jangan tidur pagi, melainkan zikir pagi petang. Atau baca Al-Quran, atau belajar. Muliakan kesempatan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu termasuk konsekuensi la ilaha illallah. Tapi itu baru bisa berhasil antum lakukan kalau antumnya sendiri juga kayak gitu loh. Kalau ternyata sampean ya bobo tidur ya. Nah, jangan tidur pagi. Tidur. Terus kata anak gimana? Babe nyuruh enggak jangan tidur pagi, sendirinya malah sabiqul awalin, yaitu orang paling awal tidur. Ya kan? Iya. Jangan minum pakai tangan kiri misalnya. Kita didik anak dan istri seperti itu. Ketika kita melarang hal seperti itu, kita dapatkan, ayo kita cari ridha Allah dengan nasihat ini. Dan juga ketika mungkin kita nasihatin diri kita, istri, anak, dalam hal-hal yang menjadi nasihat dari kita buat mereka, sambungkan semua nasihat kita itu untuk mencari ridha Allah. Maksudnya gini, nah kamu itu kalau misalnya ke rumah tetangga atau ke rumah orang, salam. Ya, Allah itu akan mencatat salammu. Misalnya gitu. Artinya kalungkan segala amalmu dan segala nasihat ini tujuannya lillahi ta'ala, gitu loh. Bukan semata-mata karena gak enak sama orang, karena gengsi keluarga. Udah kasih aja, gak enak sama dia, gitu. Jangan, ya itu bagus. Ya. Kayak misalnya kita mendidik anak kita misalnya yang masih kecil misalnya untuk untuk minta maaf kalau salah. Untuk minta maaf kalau salah. Kita kalungkan pendidikan itu, perbuatan minta maaf itu dengan la ilaha illallah. Gimana? Nah, minta maaf kamu sama dia, kamu udah salah. Kalau dia enggak mau, ingatkan. Allah catat loh amal kamu, Allah tahu loh kamu tadi salah. Nanti kalau ditanya Allah gimana? Nah, dengan itu dia akan apa? Ada sisi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan bohong. Allah tuh tahu loh kalau kamu bohong, enggak boleh kayak gitu. Jadi anak itu akan merasa diawasi oleh Allah Azza. Inilah la ilaha illallah. Bisakah kita seperti ini? Kalau selama ini mungkin kita menasihati anak, istri hanya murni ya supaya kamu baik aja, wes gitu. Ketahuilah kalau kita mendidik siapapun hanya supaya baik saja, manusia itu supaya baik saja doang. Ketika itu hanya untuk supaya baik di dunia ini, maka suatu saat ketika dia nggak dapat dunia, maka dia nggak akan baik-baik saja.
Tapi kalau kita kalungkan, kamu baik karena mencari ridha Allah, ketika kondisi tidak mudah untuk berbuat baik, dia tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita mendidik anak supaya dermawan. Supaya apa? Kamu jadi orang baik, dikenal baik. Nanti kalau dia dermawan benar, tapi dikhianati oleh orang, dia nggak bakal baik. Karena apa? Karena merasa tujuannya sudah selesai, nggak ada tujuan, nggak sampai tujuan. Ya buat apa saya dermawan kemudian? Tapi kalau kita didik dermawan, karena itu akan diganjari oleh Allah, diridhai oleh Allah, selamat dari azab neraka, dimasukkan ke surga. Kalau itu tujuannya, ketika orang-orang tidak menyediakan dunia buat kedermawanan dia akan tetap terus dermawan. Insya Allah begitu. Ya bisa diperhatikan kalam itu insya Allah. Ya mungkin kita cukup sampai sini karena sudah waktunya salat Isya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.